manusia, kita ini malu-malu, malu, ya. Macam rugi, ya. Kalau boleh bercakap itu begini. Nggak mau. Jadi itu masalah kita. Jangan malu untuk menjadi manusia yang berguna. Ya. Oke. Oke, saya mau tanya sama Brother Ashuda kita. Dalam skenario zaman sekarang, kita modelis peredaran masa sekarang kan, apa pendapat Abang Abang Ashuda untuk orang golongan muda ini jadikan sastra sebagai kerja ya? Apa pandangan Abang? Kerja. Oke. Sebenarnya kalau kebanyakan ibu bapa lah kan. Ibu bapa ni dia mau anak dia masuk sekolah yang lebih mempunyai masa depan yang cemerlang. Jadi dia minta anak dia tu belajar sains dan matematik tu maknanya lebih menjambil lah rasanya kan. Jadi kalau belajar sastra ni dia kata tiada masa depan. Iya, kebanyakan begitu. Jadi sehingga anak tu tertekan. Dia mesti dapat 5E misalnya kan, UPSR dapat 5E. Kalau SPM tu mesti 9 atau 10E. Begitu kan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat sastra sebenarnya mempunyai masa depan yang lain, yang cemerlang juga sebenarnya. Misalnya kalaulah kita ni tidak tahu misalnya tidak belajar sastra, mana kita tidak belajar sejarah ataupun sastra mengenai dengan adab, dengan sejarah bangsa kita lalu, yang peradaban yang lalu. Sebab di situ bila kita belajar, misalnya kita mengkaji sejarah Melayu lah kan, sejarah Melayu itu sendiri, di sana diberitahu tentang apa yang berlaku pada masa dulu, ya. Jadi kemudian sekiranya Anda ingin menjadi seorang pengacara, juruacara, kalaulah tidak ada kelebihan terhadap misalnya untuk bercakap, kan, dalam bahasa Melayu lah kan, dalam bahasa Melayu misalnya, kalau tidak ada kemahiran itu rasanya tidak boleh cemerlang lah, maksudnya dengan ada kemahiran sastra tu, masa depan tu ada dilihat tu kelebihannya ialah boleh bercakap. Dia boleh bercakap, kemudian dia boleh fasih dalam surat. Memang misalnya membuat teks ucapan, ya. Jangan percayalah yang menteri-menteri itu bercakap dia berdasarkan teks ucapan. Mungkin tolaklah yang kita punya mantan Perdana Menteri lah, Tun Mahathir, dia tidak akan menggunakan teks, ya. Tetapi rata-rata menteri-menteri kita ni dia akan guna teks. Siapa yang buat tu? Siapa yang buat teks tu? Ialah mereka yang memang mahir, kan? Yang ada kecemerlangan dalam penulisan. So misalnya ada unsur retoriknya tu, right? Untuk memujuk orang misalnya kan, memujuk rakyat supaya rakyat tu dengar, pengaruh dari situ. Itu kelebihan. Itu yang saya lihat. Sebenarnya jangan pandang rendah lah, jangan pandang rendah pada dunia sastra. Okey, boleh? Masih Bang. Okey, saya difahamkan oleh abang kita ini, dia bilang abang masih sambung belajar dalam bidang ini. Kenapa? Abang boleh saya tanya? Kenapa kasih orang? Yalah, sebenarnya saya sudah bersara sekarang ni. Ada tuntut tanya saya kan, bersara tanya, kenapa belajar? Sudah bersara, bikin apa lagi? Jadi saya kata, salah kah? Untuk ini saya gagal yang lahat, saya katakan. Jadi sebenarnya begini, saya sebenarnya terlambat untuk belajar lah, untuk pelajaran kan. Dulu saya kerja di SPR, Seluruh Pilihan Raya kan, kesibukan yang lain lah. Selain daripada itu, sebagai bidang penulisan sebagai kerja-kerja siring-siring aja, kan. Tetapi bekerja dengan kerajaan ini banyak kendala-kendalanya kan, jadi belajar itu ketinggalan. Jadi apabila 6 bulan sebelum saya bersara, awal tahun ni kan, baru saya masuk untuk mengambil pengajian Melayu. Pengajian Melayu, ya. Tetapi memang bila sudah umur begini kan, terkial-kial dia tau,
tergapai-gapai juga. Macam tadi kan, baru saya selesaikan assignment saya. Itu mengenai sastra lisan. Saya ingat mengambil subjek apa nih, mengambil bidang sastra ni senang. Rupanya walaupun saya menulis, memang ya kapar-kapar juga berbeda. Tapi berusaha juga lah mudah-mudahan. Tapi yang penting bagi saya lah, ilmu itu dia tidak ada ujung. Dia tidak akan ujung. Maknanya saya tengok belajar di OUM tu, OUM tu ada yang 80 tahun ada. Oh, jadi kan Lagi lah. legend lah. Jadi apa salahnya kan? Ya. Jadi insyaallah lah. Bilang ya, terus berjuang. Ya. Terima kasih bang. Semoga sukses bang. Dan terus berhenti untuk pekerjaanmu. Oke. Oke, saya mau tanya sama abang handsome kita yang duduk sebelah sana tuh. Oke. Rupanya kita muda muda. karena terperangkap dalam tubuh yang tua saja. Tapi jiwa masih Oke, muda. jiwa muda. Jiwa muda. Oke. Betul. Betul. Yes, man. Oke. Oke bang, saya ada soalan bang. Contoh Oke. macam abang Bun kita itu, Mansur Marzuki. Oke. Dia penulis jalanan bang. Oke. Banyak sangat karya ada bang. Oke. Jadi dia mau bikin buku, tapi dia tidak tahu di mana dia mau hantar bang. Oke. Ini di mana dia mau dengan badan-badan yang tertentu dia patut hantar bang. Ya bagus nih, bagus. Saya suka kalau orang muda menulis ya, walaupun di jalan. Kalau ada karya hantar di Dewan Bahasa, itu agensi yang berotoriti, ya, ataupun di ITBM. ITBM ini ada lebih cepat. ITBM ini Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. ITBM ya. Kalau mau dapat alamat nanti boleh saya ambil, saya punya email jasnimatlani@yahoo.com. Mudah saja, jasnimatlani@yahoo.com. Nanti saya boleh bagi alamat ITBM, boleh alamat di DBP, tapi DBP ada jabatan cawangan dari sini di sebelah Enterprise itu. Datang saja, hantar, serahkan manuskrip di situ ya. Sesuai atau tidak sesuai itu bukan tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda menulis saja, tanggung jawab mereka ada. Kalau sudah di endorse, karya itu boleh terbit macam ini, Anda akan dibayar royalti. Ini saya dibayar 12.000 ini. 12.000. 12.000. Dan ini lebih kurang begitu. Dan saya untuk 2 buku ini hadiah saya dapat 10.000. Ya, kalau Anda bekerja di jabatan kerajaan mungkin berapa bulan tuh mau kerja. Itu. Jadi sangat menarik dia punya income ya. Saya pernah menulis buku, saya dibayar 160.000. Wow. 160.000. Menulis sebuah buku. Saya tidak bagi tahu buku apalah. Tapi itu menulis buku. Ya. Jadi ini peluang-peluang Anda ya. Ya. Oke. Jadi ada lagi penerbit indie, saya boleh bagi juga. jasnimatlani@yahoo.com. Jasnimatlani, tengok nama saya, kalau susah sangat mau ijazah nama saya, buka Putusan Borneo setiap hari Minggu ada tulisan saya sama Hasyidah Abadi. Minggu ini saya cari, minggu ini saya cuti sibuk, jadi saya tidak menulis minggu ini. Insyaallah minggu depan saya menulis. Ambil nama saya jasnimatlani, mudah @yahoo saja. jasnimatlani@yahoo.com. Oke. Jadi kami hantar sama abangnya lah gitu lah ya, kita kira gitu kan. Oke, soalan akhir kan? Soalan akhir. Oke. Lepas ini kita punya masker. Ya, penyanyi kita. Anak-anak muda suka dengar lagu. Oke. Teruskan soalan. Bateri habis tuh. Oke. Puisi lagi. Ya, puisi lagi. Music. Saya mau baca dongeng malam ini, tapi bukan dongeng Cinderella, dongeng nangka dan
Cempedang. Nah. Oke. Music please. Music please. Oke. Oh, sekejap, sekejap. Kejap bang ha? Oke. Dikasih panas dulu engine kita. Kasih panas dulu Kasih main panas gitar. dulu. Iya. Oke. Sentimental sedikit. Sentimental sedikit. Yang kurang mental sedikit. Ah. Yang kurang mental sedikit. Oke, good. Alright. Benih persahabatan mesti tumbuh dalam pasu bunga curiga di perkebunan. Kepercayaan mesti diimbangi pisau dan parang pembersih lalang. Tiada kecewa, kedengaran, dan tiada baik hati dibawa ke kuburan, melainkan perasaan dendam yang membesar dan racun yang dibaur ke dalam serbuk gula. Yeay! Woo! Asik! Bukan alang-alang. Ya, sekali lagi saya mau bang, buku tuh bang. Rupanya penyair ini cun juga, Ya, cun macam juga. itu santu. Oke. Berapa tuh bang? Berapa tuh buku tadi bang? Berapa harganya bang? Ya, sekali lagi. Iklan Iklan, 15 ringgit dan kalau beli 2 15 ringgit 30 untuk 2 buku. Oke. Oke, soalan. Ilmu dia 15.000 nilai dah. Wow. Oke. Oke, ini soalan terakhir abang. Oke. Oke. Saya mau tanya, apa harapan abang untuk pada masa akan datang dalam bidang sastra ini di negeri ini atau apa? Harapan abang ya? Harapan saya sehat lah. Itu aja bang. Wah, simpel. Sehat dan kamu pun sehat. Kalau kamu sehat, saya pun sehat. Ya, betul. Saya sehat, kamu pun sehat. Betul. Tahu kenapa? Kalau kamu sehat, boleh cari duit, beli buku saya. Betul. Buku harga 15.000 Dan ya. kalau saya sehat, saya pun boleh menulis buku, jual kepada Anda, dan Anda dapat ilmu saya, Anda dapat ilmu saya, dan Anda mungkin boleh tulis macam saya satu hari. Ya. Insyaallah. Oke? Saya ingat itu saja. Oke. Dan be a nice person, dan jadilah manusia yang apa saja bidang yang kita pilih, tetapi kita menyumbang sesuatu kepada diri kita, bangsa kita, negara kita. Oke. Oke, makasih. Makasih. Oke, itu saja pada malam ini daripada kami cetak. Nah, dari Subang Cetak. Terima kasih pada Bang Wafi. Bang Wafi ya, Burger Bakar Borneo sebab sponsor di tempat ini. Oke, lepas ini kami akan jemput Oscar Baskes untuk mendinangkan kita, untuk menghiburkan kita pada malam ini. Ada soalan? Ada soalan? Ah, kita ada satu soalan. Dari kita. Oke, kelas. Oh, ada soalan sana. Ada soalan dari saudari Syah kita. Nama saya Zarifah Syaidah. Jadi masa awal-awal saudara Jasni ada cakap tentang seni. Saya tertarik bila saudara membandingkan bagaimana seorang tukang masak mungkin akan membuat puisi itu berbanding dengan seorang yang terlibat dalam bidang seni. Saya mungkin tidak bersetuju dalam bahagian itu sebab saya rasa seni jika dilihat daripada dalam-dalamnya, memasak itu juga adalah seni dan tidak perlu seorang itu berada dalam seni untuk dia menghargai, karena seni itu harus dinikmati. Itu pandangan saya. Soalan saya cukup mudah, cuma dua dari soalan saya. Yang pertama, sebagai penulis, apa pandangan pribadi saudara? Apa sebenarnya tujuan kita menulis? Dan yang kedua, mengikut pengalaman saudara Jasni, di mana kepuasan saudara sebagai penulis? Adakah apabila mendapat tempat-tempat di dalam peraduan, pertandingan,
atau apabila kebutuhan itu juga sama dirasai oleh pembaca. Oke, tadi saya kata bukannya tidak boleh menilai, tapi siapa yang boleh menilai lebih baik? Ya, tentulah orang yang lebih tahu tentang puisi. Apa itu puisi? Dia sebab ada definisi puisi itu apa? Ya, macam mana kata-kata dalam puisi itu? Bagaimana? Ya, dia ada istilah ijampement, dia ada metafora, dia ada unsur simile. Dan kalau Anda tanya itu kata-kata itu ataupun istilah-istilah itu kepada tukang masak, kalau dia kebetulan belajar di sekolah seni, mungkin dia tahu, tapi dia minat memasak. Tapi kalau dia keluar saja daripada sekolah menengah terus ke ambil bidang kulineri di tempat makanan yang hari-hari masak, tahu resepi, mungkin dia tidak tahu banyak tentang puisi. Jadi kalau dia nak menilai puisi itu secara teratur dan ada ukuran-ukurannya, ukur taranya, tentulah dia tidak tahu. Ya, paham ya? Oke, bukan dia tidak boleh menilai, boleh. Tetapi nak menjelaskan secara ilmiah ataupun secara seni, apa itu seni, mungkin dia kurang sedikit berbanding dengan orang yang ada menulis puisi, belajar tentang puisi dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi apa tadi tentang tujuan menulis. Baik, saya dahulu ini saya tidak kata orang lah. Ini saya, ya, dan juga Hasyuda. Saya tahu, ya, kita bermula daripada niat kita. Bagaimana niat kita nak? Anda menyanyi, ada satu dua penyanyi, termasuk penyanyi lah, bukan penulis saja. Kalau dia menyanyi karena seni, karena dia miskin. Piramli, dia miskin, ya. Dia berkorban apa saja untuk seni. Anda dibayar ke tidak dibayar, tapi niat dia nak berjuang dalam bidang seni. Apa yang dia dapat akhirnya? Dia dapat penghormatan yang begitu tinggi. Dia dikira sebagai penyanyi legenda. Dia tidak memikirkan hadiah, anugerah. Dia tidak memikirkan uang, ya. Tetapi seni itu, kepuasan seni itu bagi dia. Begitu juga saya, ya. Saya tidak meletakkan saya mesti mau menang hadiah serai dari Bangkok, ini matlamat hidup saya. Atau saya mau dapat 100.000 dalam setahun hasil daripada menulisan. Saya bagi tahu Anda, kalau itu matlamat Anda gagal, Anda akan gagal selama-lamanya. Oke? Gagal selama-lamanya. Sebab apa? Kalau matlamat Anda nak mendapat 100.000, itulah matlamat Anda dalam bidang penulisan. Jika Anda tidak dapat 100.000, Anda akan berhenti menulis, pergi jadi tukang masak yang gaji dia 10.000 sebulan. Oke? Atau jadi engineer, atau jadi lawyer, atau jadi saintis yang reka satu proton mungkin dapat 2-3 juta. Anda tidak akan jadi penulis. Sebab matlamat Anda mikirin, ya. Begitu juga anugerah. Kalau Anda tidak dapat serai, ini nasib saya. Saya bukan menulis hanya itu. Saya ditakdirkan dapat itu karena kesungguhan saya menulis. Saya tidak berhenti menulis, ya. Tidak berhenti, ya. Sakit kan? Saya pernah menulis. Saya bagi tahu Anda. Saya pernah menulis 1 bulan tidak berhenti menulis, ya. Saya jadi penulis sepenuh masa. Selepas saya berhenti daripada Bank Negara, Kota Kinabalu, saya kerja di Bank Negara dulu. Pegang duit berjuta-juta, tapi bukan duit saya. Oke? Saya menulis 1 bulan tidak berhenti. Apa jadi kepada saya? Hampir setiap minggu, setiap hari, saya punya hidung berdarah, panas. Saya paksa diri saya untuk berkarya. Dan ini kalau saya tidak berhenti mungkin jadi cancer itu kan. Itu bahayanya. Dan akhirnya saya berhenti. Saya tidak boleh buat begitu, sebab kita menggunakan otak kita. Otak ini
Oh, kita nampak duduk diam apa semua kan, dan akhirnya dia akan gitu, ya, dan dia akan ada kesan gitu. Dan saya berhenti. Saya memilih, kalau sebab itu saya selalu jalan, ya. Saya suka tengok wayang, kasih release tension. Ya, saya duduk, saya kadang-kadang petang tengok wayang, kadang-kadang satu hari 2-3 wayang saya tengok. Saya dengan anak-anak saya, kadang-kadang anak-anak saya pun suka tengok wayang. Apa tujuannya? Supaya release tension saya. Kalau release tension, dia akan pergi ke kepala, dia akan pergi ke jantung, dia akan pergi. Alhamdulillah, saya sudah umur 53 tahun, 53 tahun. Malam ini saya 2 menit lagi saya hari jadi. Nanti kita minta Borneo Baskers nyanyi lagu Happy Birthday itu. Oke, 2 jam lagi saya hari jadi, 53 tahun. Alhamdulillah, dengan takdir Tuhan, saya tidak ada penyakit yang serius, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit mana-mana yang dituka, darah tinggi, alhamdulillah. Tapi saya makan tidak kawal makanan saya, tapi saya kawal pemikiran saya, cara berpikir. Ya, saya mungkin tidak nampak muda, tapi saya barangkali lebih handsome daripada kawan kita dari Papua. Dari Papua. Guru. Oke, jadi kalau dia 53 tahun pun dia muda macam saya. Oke, jadi itu saya ingat itu menjawab nawaitu kita. Bermula dengan nawaitu kita. Saya belajar agama. Oke, saya sekolah agama. Maafkanlah saya berceramah panjang ya. Saya sekolah agama. Ya, saya mungkin tidak baik, ya, suka tengok wayang, suka juli, suka ini, suka menyanyi juga, sekali-sekali pergi karaoke, ya, pergi karaoke juga, ya. Tapi saya sekolah agama, oke, dan itu meresap dalam diri saya, oke. Kemanapun saya pergi, ada nilai-nilai tertentu di dalam diri saya yang mengajar saya supaya sederhana dalam semua perkara. Menulis sederhana, jangan lebih-lebih. Ya, menghasilkan karya sederhana, jangan lebih-lebih. Tuhan barangkali kalau lebih dia kalau kita sampai macam kita panjat buku, ya. Panjat buku lah. Sampai di tahap yang lembut itu berhenti, jangan lagi naik. Jangan lagi naik pergi pucuk ya. Cukuplah. Di dahan yang kukuh itu. Berdirilah, bertinggiklah di situ. Kalau Anda naik lagi di puncak yang tinggi itu, mau lagi di puncak yang paling tinggi itu, apa jadi? Jatuh mati. Jatuh merapat. Mati tiada guna. Mati di bawah. Jadi kena ingat itu. Ada tahap-tahap tertentu kita boleh panjat, tapi bukanlah itu matlamat kita. Bukan itu. Everything depend on bagaimana kita simpan dalam hati kita, ya, niat. Saya ingat itu dapat menjawab. Balik rumah, pikir balik apa yang saya cakap. Kalau salah saya minta maaf. Kalau betul barangkali pikirlah, barangkali selepas ini saya buat begini. Oke. Makasih itu saya Terima kasih. Thank you very much. Thank you man. Oke, terima kasih Abang dan jembatan kita Bagai-Bagai Borneo. Oh, boleh. Mau foto-foto. Oke, lepas ini kita akan dihiburkan oleh Borneo Baskers. Itu saya berikan nih. Assalamualaikum. Mari. Ya, masuk. Mari, come. Everybody come. Mari. Everybody come. Abang dari Papua. Sini, Bang. Kamu dari Papua. Oke. Mari. Papua. Oke, ready. Sedikit. Oke. Cepatlah. 10 kali. Lagi. Kau nak masuk. Rugi. Oke. Lagi sekali. 1, 2, 3. Masih. Ada lagi?
Yuk, naik masuk. Oke, dijemput kita punya penghibur kepada Sadam, dengan nama saya Sadam. oh kita Saya tinggal di rumah. Oh, sudah dijemput. Kita menjemput. Terima kasih kepada semua para hadirin yang sudi mendengar program Borak Seni. Terima kasih juga kepada Abang Jasni Matlani dan Hasyuda Abadi karena sudah datang ke program yang sederhana ini. Terima kasih beribu-ribu jutaan terima kasih, dan terima kasih juga kepada Borneo Burger Bakar yang oke. Dan sekarang kita menjemput Buska untuk menghiburkan kita pada malam ini. Terima kasih.